Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arba'il hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hati kita yang senantiasa selalu taat, selalu berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ruhani hati kita untuk senantiasa ada dalam pelaksanaan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai reformator ummah yang senantiasa memberikan pencerahan kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ada dalam sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemirsa media NU Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Al-Fakir hadir dalam kesempatan yang kedua ini untuk bisa menyampaikan bahwa beberapa metode jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, tanpa ridho Allah, tanpa kita mendapatkan rahmat Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas dalam muka bumi ini. Maka pada kajian yang telah lalu telah disampaikan bahwa beberapa hal yang harus kita laksanakan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama adalah julusihi bainal anam murabbiyah, senantiasa menjadi pendidik, pengajar syariat yang baik kepada umat, untuk kita dijadikan sebagai thariqah, metode untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa memperbanyak aurat, memperbanyak wiridan kita, zikir muadzabah yang kita laksanakan sebagai penjaga kita, sebagai isian rohani kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah perbanyaklah kita lapar, namun bukan kelaparan, yakni dengan kita melaksanakan berpuasa. Dan keempat adalah senantiasa kita melaksanakan sholat, perbanyaklah sholat, karena sholat adalah jembatan seorang hamba menuju Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan komunikasi yang baik terhadap Allah dengan cara kita menghudurkan hati kita. Maka kesempatan kali ini kita akan mengkaji berikutnya bahwa setiap manusia, setiap individu hendaknya memiliki metode atau thariqah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah khidmatul linnas. Hendaknya kita senantiasa pandai-pandailah diri kita untuk senantiasa bisa melayani manusia yang lain. Di mana khidmah linnas ini merupakan faktor terpenting dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Orang walaupun ibadahnya hebat, orang walaupun ilmunya sangat tinggi, akan tetapi ketika interaksi dengan sesama manusia, interaksi dengan sesama makhluk jelek, itu akan membawa madarat, membawa bahaya kepada orang tersebut. Maka khidmah linnas di sini harus kita tanamkan dalam diri kita. Wujud sebagai apa? Sebagai penghambaan kita kepada Allah untuk melayani orang lain. Maka kita kembali yang terdepan tadi, bahwa termasuk khidmah linnas adalah ketika kita memberikan pelajaran, memberikan pengertian, memberikan semacam ilmu kepada orang lain, itu pun masuk dalam khidmah linnas. Bahkan Al-Fakir pernah mendengarkan keterangan ketika ngaji dulu dengan kiai, bahwa min syurutil ulama ayyakuna ittiba'an. Di antara syaratnya untuk menjadi seorang alim, pertama adalah ittiba, mengikuti orang terdahulu kita, mengikuti orang-orang soleh terdahulu kita. Yang kedua adalah istifadah. Untuk menjadi orang alim, kita harus menjadi orang yang rajin istifadah, ngaji ke orang lain. Maka kalau kita menutup diri kita, nggak pernah mau ngaji ke orang lain, bagaimana kita akan menjadi orang alim? Maka sepandai apapun, sepinter apapun, setinggi ilmunya apapun,
ya. Katakanlah ya, Alfiyah, hebat, Amriti, Narapti, katakanlah. Tapi kalau kita tidak istifadah kepada orang lain, mengalap ilmu kepada orang lain, maka kita akan diragukan keilmuan kita. Maka di sini penting bahwa ada ittiba dan istifadah. Nah, yang masuk dalam kajian ini adalah untuk menjadi seorang alim adalah khidmah. Orang alim itu harus khidmah ke orang lain. Ya. Bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka kita lihat biografi dan manaqibnya orang-orang soleh terdahulu. Mereka tidak hanya alim untuk dirinya sendiri, tapi beliau-beliau itu memberikan pengajaran, memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan ditunggung dengan keterangan yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Anfa'uhum, yang lebih bermanfaat di antara mereka untuk yang lainnya. Maka pinternya kayak apapun, hebatnya kayak apapun, alimnya kayak apapun, kalau kita nggak khidmah, nggak ngulang, nggak ngajar, kita ini jangan-jangan kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu itu sendiri. Maka pemirsa media NU Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya khidmah ini perlu kita tekankan. Bahkan ketika kita menjadi masuk dalam suatu organisasi, disitulah wujud kita khidmah. Organisasi apapun yang di situ ada kemanfaatan untuk orang lain. Karena sya'nul umami, sya'nul afrod, kata Al-Imam Mustafa Al-Ghulayain dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in mengatakan demikian, bahwa pribadi-pribadi orang itu akan mempengaruhi gerak-gerak dalam pada pergerakan organisasi. Maka ketika setiap orang dalam organisasi tidak bisa berkhidmah, tidak bisa melayani orang lain, bagaimana dia itu bisa menjadikan dirinya menjadi orang alim? Karena tadi khidmah linnas adalah thoriqoh, metode untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling gampang, kita itu ketika ada teman kita butuh pertolongan, tolonglah semampu kita. Ya. Tolonglah yang kita mampu. Kita mampunya apa? Kasih dia pertolongan. Ya. Bahkan ketika kita itu bisanya cuman memberikan saran, itulah saran. Bahkan kita mampunya hanya memberikan doa kepada orang itu, maka sampaikanlah doa itu. Karena itu wujud khidmah kita ke orang lain. Jadi khidmah itu ya tidak harus besar, ya ngajar pondok pesantren, ngajar perguruan tinggi, tidak harus itu. Tapi khidmah yang paling baik itu adalah khidmah yang applied-nya langsung kepada masyarakat yang sifatnya apa? Sangat membutuhkan. Barangkali kalau ada orang yang berkiprah di kemanusiaan, ya itu bergaul dengan orang untuk melayani orang-orang itu, maka khidmah linnas ini adalah metode untuk menuju usul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa. Ternyata nggak usah muluk-muluk kita cita-cita, wah memberi gimana ya mengamalkan syariat itu, ya sampai bagian tidak. Yang paling sedikit kita itu memberi manfaat kepada orang lain. Itu merupakan thoriqoh yang sangat hebat, thoriqoh yang baik. Tidak perlu kita itu harus bagaimana, yang penting harus jadi apa, ya harus jadi apa, atau bahkan pejabat. Enggak. Itu merupakan hanya segelintir alat, segelintir katakanlah metode yang lain. Tapi yang terpenting adalah kita mampu mengkhidmah, berkhidmah. Ya. Bahkan ada maqalatul ulama mengatakan al-khidmatu ainul manfa'ah. Khidmah itu adalah sumber daripada kemanfaatan. Contoh, Al-Fakir dulu waktu nyantri, ya itu beliau Al-Maghfurah pengasuh pondok itu enggak cuman santrinya suruh ngaji, ngaji saja tidak. Tapi apa? Sesekali mereka diajak untuk kerja bakti. Kalau dalam bahasa pesantren itu namanya ro'an. Ya. Ro'an itu ikut memelihara fasilitas pesantren. Ya. Barangkali bersih-bersih WC, barangkali bersih-bersih bilik, ya kamar, bersih-bersih lingkungan. Itu luar biasa. Ya. Itu pun khidmah.
Apalagi sampai misalkan ada santri yang sakit dibawa ikut ke, bahkan Al-Fakir ketika menjadi seorang pengurus pondok itu ya banyak sekali yang dikerjakan, yang kesana kemari, ya itu dipegang ini diurusi itu, bahkan sampai orang-orang ketika ada orang yang katakanlah datang mengadu, santri mengadu, itu pun dilayani karena belajar khidmah untuk kemanfaatan berikutnya. Al-khidmatu ainul manfaah. Maka khidmah ini linnas merupakan sumber kemanfaatan dan merupakan thariqah yang sangat baik. Walaupun memberi manfaat terkecil kepada sesama. Lalu yang terakhir, wal hamlil khatab litasadduqin bimuhassolin mutamawwila. Yang terakhir, metode thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita itu hamlil khatab, mencari kayu bakar. Membawa kayu bakar itu artinya apa? Mencari kayu bakar, neangan suluh cek bahasa orang teh. Neangan suluh di leweng, hasilnya dijual, lalu dari hasil penjualan itu ada yang apa? Litasadduqin, untuk bersedekah kepada sesama. Ini juga merupakan thariqah yang luar biasa. Nah, kalau kita kiaskan zaman sekarang, ya kita nggak usah cari kayu bakar di hutan, ada leweng ayeuna mah di urang. Ya. Apa? Jadilah apa yang menjadi kita profesi kita, tekuni di situ. Lalu ketika ada hasilnya, kita sedekahkan kepada yang lain, sebagiannya. Maka ketika orang itu, apakah itu jadi polisi, apakah itu jadi seorang abdi negara yang lain, apakah itu bahkan mohon maaf, tukang ojek, Grab sekalipun, atau jadi orang kurir Shopee atau kurir apa, ketika dia itu bekerja, lalu ada sedikit dari hasil kerjaan itu untuk disedekahkan, itu merupakan thariqah yang luar biasa. Nah ini para sekalian, jadi nggak usah muluk-muluk kita pengen apa? Bersedekah yang besar, ya. Tapi apa? Ketika ada sedikit yang kita sampaikan kepada yang membutuhkan, maka itu wujud thariqah dalam diri kita. Maka banyak Allah itu memberikan keistimewaan kepada orang-orang itu. Ada orang yang tahajudnya kurang, tapi dia rajin bekerja, rajin sedekah. Ada orang yang katakanlah sholatnya cuma sholat 5 waktu, tapi ketika dia itu menolong orang lain melebihi batas waktunya. Ada orang bahkan dia itu rela panas, hujan terik, hujan lebat, panas terik, dia terjang. Tapi secara ibadah itu kurang, tapi dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini makanya hamlil khatab ini merupakan contoh pekerjaan yang sangat halal. Dulu itu mencari kayu bakar di hutan, itu untuk dijual, kemudian hasilnya itu sebagian untuk bersedekah, itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat halal. Ada ayeuna moal tiasa, masuk ka leuweung kudu aya izin neangan suluh teh. Ya. Jangan-jangan nanti kita terkena illegal logging nanti, ya. Tapi ketika kita kiaskan, ternyata mencari kayu bakar, kemudian dijual, itu bisa kita kiaskan kepada profesi kita. Yang penting itu halal pekerjaan kita itu. Kemudian dari hasil pekerjaan itu, kita sampaikan untuk mendermakan hasil itu kepada yang membutuhkan. Ya. Bahkan, ya, daripada umroh setahun berapa kali, haji berkali-kali, tapi tetangga sendiri nggak makan, nggak tahu. Saudara sendiri yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, kita cuek saja. Ya mungkin ini harus kita antisipasi untuk itu. Itu para sekalian dari beberapa thariqah yang kita baca, thariqah dalam kitab Kifayatul Atqiya ini, mudah-mudahan metode ini akan menjadi amalan kita. Ya, nggak usah muluk-muluk, tapi ini saja yang kita kerjakan untuk amal unggulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, menjadilah pendidik yang baik. Yang kedua, kita hendaknya perbanyaklah wiridan. Yang ketiga, kita perbanyak puasa. Yang keempat, kita perbanyak sholat. Yang kelima, khidmah linnas. Rajin-rajinlah melayani manusia yang lain. Dan yang keenam adalah hamlil khatab, sebagai wujud profesi kita. Profesi yang halal kita. Tekuni di situ dan hasilnya litasadduqin bimuhassolin mutamawila. Maka dengan sedekah itu kita akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Demikian pemirsa
media NU Channel yang dirahmatin Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan pada kesempatan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kemanfaatan untuk kita sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.